Hai, hello viewers. In this time, you learn about articles. Di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tuntas perbedaan antara an, dan juga the. Untuk itu siapkan buku dan juga alat tulis kalian untuk mencatat agar kalian lebih mudah untuk memahami dan mengingat. So, check it out. Oke viewers, ternyata si an, dan juga the merupakan salah satu jenis articles. Kita seringkali bingung kan, kok bisa ya ada asal-usul an, dan juga the. Ternyata memang mereka bertiga itu salah satu jenis dari si articles tersebut, di mana artikel itu juga salah satu aturan dalam grammar. Untuk itu kalian bisa simak lebih lanjut video ini agar kalian bisa memahami grammar-grammar dasar dalam berbahasa Inggris. Oke, first of all, pertama-tama kita harus tahu kira-kira apa itu articles. Jadi articles itu merupakan kata sandang yang ada di kalimat bahasa Inggris. Kata sandang itu apa Kak? Biasanya itu di kalimat bahasa Inggris itu di depan kata benda ada sebuah imbuhan, di mana articles ini ada dua jenisnya teman-teman, yaitu ada definite articles seperti the digunakan pada kalimat tertentu, dan juga ada indefinite articles seperti dan juga an. Jadi berbeda ya, an dengan si the itu. Selain itu mereka itu memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu bisa, sebuah boleh, seekor, seorang, dan lain sebagainya, tergantung dengan kata benda yang mengikuti articles tersebut. Oke, seperti yang kita ketahui ada banyak sekali kata kunci. Cara membacanya seperti ini. Articles itu kata sandang. Ada dua jenis. Pertama ada definite seperti the, yang kedua ada indefinite seperti dan juga an. Langsung aja kita bahas satu persatu nih teman-teman. Yang pertama ada indefinite articles. Biasanya digunakan untuk kata benda yang tidak tentu dan juga umum serta belum spesifik. Contohnya, I have a book at home. Saya mempunyai sebuah buku di rumah. Maksudnya umum gak spesifik itu apa Kak? Maksudnya adalah si bukunya ini kita nggak tahu nih bukunya buku apa, buku sejarah kah, buku matematika, atau buku dongeng. Maksud dari penulis itu seperti itu. Jadi si buku yang dimaksud ini adalah benda-benda yang abstrak, benda-benda yang umum. Ya udah buku, tapi kita nggak tahu buku apa. Intinya seperti itu. Seperti yang kita ketahui, ada tiga kata kunci, yaitu tidak tentu, umum, dan juga belum spesifik. Cara membacanya seperti ini. Indefinite itu artinya tidak tentu untuk benda-benda yang umum dan nggak spesifik. Oke, selanjutnya kita harus kenalan dulu yuk sama an dan juga Jadi dalam bahasa Inggris salah satu jenis ataupun salah satu bentuk dari indefinite article itu ada dan juga an. Untuk artinya mengikuti kata benda sesudahnya. Contohnya, an apple, sebuah apel. A lady, seorang wanita. Jadi nggak mungkin dong sebuah wanita. Jadi benar-benar mengikuti kata benda sesudahnya. Selanjutnya ada a cat, seekor kucing. A leaf, sehelai daun. An hour, sejam. Jadi untuk arti mengenai an dan juga mengikuti kata benda sesudahnya. Perlu diingat bahwa an dan juga harus wajib diikuti oleh singular noun ataupun benda tunggal. Gak boleh tuh diikuti oleh benda-benda yang jamak. Selain itu juga si an dan juga tidak boleh diikuti secara langsung oleh uncountable noun, yaitu benda-benda yang gak bisa dihitung. Contohnya ada I'm looking for a sugar. Itu salah. Karena apa? Karena gula merupakan salah satu kata benda yang gak bisa dihitung. Tetapi yang benar adalah I'm looking for sugar. Jadi nggak usah dan juga an. Itu adalah salah satu aturan bahwa an dan juga tidak boleh diikuti oleh uncountable noun. Selanjutnya juga she has water. Jadi yang benar water, nggak usah a water, karena air juga salah satu bentuk dari benda-benda yang nggak bisa dihitung. Jadi langsung aja guys, nggak usah ditambahi an dan juga Oke, seperti yang kita ketahui ada beberapa kata kunci untuk mengingat, yaitu ada an, singular tunggal, tidak uncountable. Maksudnya seperti ini. Kata an dan juga wajib singular ataupun tunggal, dan nggak boleh uncountable noun, yaitu nggak bisa dihitung. Untuk selanjutnya kalian harus mengetahui perbedaan antara an dan juga dari segi penggunaan kata bendanya nih. Yang pertama ada an, wajib digunakan ketika kata benda tersebut diawali dengan huruf vokal, yaitu a, i, u, e, o. Contohnya an apple, depannya kan a. An orange, depannya o, boleh pakai an. An egg, depannya e, pakai an. An umbrella, depannya u. Dan juga ketika diomongkan umbrella, a berarti kita pakai an, karena a dan juga u merupakan salah satu
huruf vokal. Next, an juga bisa digunakan di depan kata benda yang berawal huruf H, tetapi ketika diucap dia akan berlafalkan A. Contohnya ada hour. Kalau dalam bahasa Indonesia kan hour, tetapi ketika diucapkan dia menjadi hour. Nah, A depannya huruf H, tapi ketika diucapkan dia menjadi hour, maka dia pakai N, bukan A. Contohnya ada high quality. Jadi high tetap berbunyi H, bukan I ya. Jadi kita pakai bukan N. Selanjutnya ada digunakan untuk kata benda yang berawalkan huruf konsonan, yaitu selain A, I, U, E, O tadi. Seperti a book, book depannya B, jadi kita pakai bukan N. A chair depannya C, jadi kita pakai A, bukan N. Ada catatan kecil, yaitu ketika penggunaan kata benda diawali dengan huruf H ataupun U. H tadi kita udah bahas bahwasanya kata benda yang diawali dengan huruf H ketika diucapkan dia berlafalkan A, maka kita menggunakan N. Tetapi kalau misalnya U ketika dia dilafalkan bukan menghasilkan bunyi A, maka kita make A, make tadi, bukan make N. Jadi kalau misalnya depannya udah U ketika diucapkan masih tetap berbunyi huruf vokal, kita make N aja. Pokok intinya dari si N itu benar-benar harus huruf vokal teman-teman, dari segi pengucapan ataupun dari segi hurufnya itu tadi. Contohnya ada kata university, depannya U, tapi kok make Kak? Karena memang ketika dia diucapkan bukan berlafalkan A atau bukan berlafalkan U, tetapi U, university. Jadi kita pakai bukan N. Berbeda dengan contoh kedua, ada kata umbrella. Depan kata bendanya itu U, tetapi ketika diucapkan dia berlafalkan A. Sama-sama huruf vokal nih, jadi kita pakai N, bukan E. Kalau university tadi ketika diucapkan dia bukan U, bukan A, tetapi U. U kan bukan huruf vokal, jadi kita pakai E aja. Jadi intinya kalau misalnya N itu mau hurufnya, mau lafalnya harus berlafalkan ataupun berlambangkan huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Tetapi kalau misalnya E harus konsonan ataupun berbunyi konsonan gitu, pakai E aja. Jadi kalian harus benar-benar mengerti ya guys. Oke, di sini ada beberapa kata kunci untuk mempermudah kita memahami perbedaan antara N dan juga E. Tetapi di sini saya ingin menekankan bahwasanya N itu identik dengan huruf vokal, mau bentuk tulisan ataupun segi pelafalan benar-benar harus vokal guys, yaitu A, I, U, E, O. Jadi ketika diucapkan ataupun bentuk tulisannya harus benar-benar huruf vokal. Tetapi kalau misalnya E identik dengan konsonan, jadi bentuk tulisannya ataupun pelafalannya harus konsonan, yaitu selain A, I, U, E, O tadi. Oke viewers, jadi di channel ini kita akan belajar tentang basic grammar. Untuk itu, buat kalian yang nanya nih, Kak aku mau dong jago bahasa Inggris dalam hitungan bulan. Kalau misalnya kalian mau jago berbahasa Inggris dalam hitungan bulan, kalian bisa latihan speaking setiap hari dan apapun yang kalian lakukan. Kenapa kok bisa gitu? Karena semakin kita sering berbicara bahasa Inggris, maka vocabulary ataupun kosakata kita itu akan semakin banyak. Tetapi di channel ini kita belajar mengenai grammar dasar. Maksudnya grammar itu kok bisa there is gitu ya, bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa Inggris itu benda itu jauh ataupun dekat, benda itu satu ataupun dua ataupun banyak, itu ada aturannya sendiri. Makanya di sini kita belajar bahasa Inggris ataupun belajar grammar dari nol, bukan langsung menuju ke tenses, tapi langsung ke ada part of speech. Jadi benar-benar basic ataupun dasar-dasarnya kalian juga harus tahu guys. Untuk itu kalian bisa tonton video aku yang lain dan juga sesuai dengan urutan agar kalian lebih mudah untuk memahami dan juga bisa menata ucapan kalian dalam berbahasa Inggris sesuai dengan grammar atau aturan yang telah ditetapkan. Oke, langsung aja di sini kita lanjut ke definite articles. Definite itu berarti pasti, tentu, jelas, dan spesifik. Maksudnya gimana? Coba kita perhatikan contoh berikut. Open the door, cut the cake, I love the girl. Yang pertama, open the door. Buka pintu itu, buka pintu ini. Jadi, kita itu tahu pintu mana yang akan kita buka.
Bukan kita masih bertanya-tanya, pintu mana ya gitu. Jadi udah jelas, pasti, dan spesifik pintu mana yang akan kita buka. Begitu pula dengan contoh yang kedua, cut the cake. Potong kue itu, potong kue ini. Jadi kita tahu kue mana yang akan kita potong. Yang ketiga juga begitu, I love the girl. Jadi aku mencintai gadis itu, bukan gadis yang lain. Jadi udah pasti bahwa gadis itu yang aku cintai. Catatan nih, artikel the bisa diletakkan sebelum kata benda jamak atau plural nouns. Misalnya, the students, the books, the cars. Maksudnya gimana? Kalau misalnya si indefinite, an dan juga wajib digunakan di kata benda tunggal. Kalau misalnya artikel, kita bisa menggunakan di benda tunggal maupun jamak. Baik, ada beberapa kata kunci, cara membacanya seperti ini. Definite itu pasti dan juga spesifik. Untuk di catatan, artikel the bisa dipakai di tunggal ataupun jamak. Oke, the last but not least, yang terakhir kita akan belajar tentang zero articles. Apa itu Kak? Makanya ini kita belajar bareng-bareng, aku share biar kita sama-sama belajar. Maksudnya apa itu zero articles? Jadi, zero articles itu merupakan sebuah jenis articles yang digunakan ketika benda tersebut nggak bisa dibedain nih. Dia itu nggak umum, nggak spesifik, ya udah nggak pasti juga. Jadi, mau pakai an atau itu kan syaratnya umum dan nggak spesifik. Sedangkan benda ini tuh nggak umum. Selain itu mau pakai pasti juga nggak terlalu pasti benda ini. Jadi kita nggak bisa pakai the, kan bingung nih ya kita mau pakai an ataupun the. Jadi zero articles ini digunakan untuk meniadakan an, ataupun the tersebut. Jadi zero articles ada 3 jenisnya. Yang pertama, untuk di depan kata benda yang jamak dan bisa dihitung. Contohnya, I like monkeys. I like a monkeys. Yang bener nggak usah kenapa? Karena monkeys itu bendanya jamak, sedangkan dan juga an memiliki aturan digunakan hanya untuk benda tunggal. Kan bisa pakai the Kak, kan bisa tuh the untuk tunggal ataupun jamak. Mungkin maksud dari si penulis ini, kita nggak tahu teman-teman itu monyetnya jenis apa. Mau monyet Kalimantan ataupun orangutan kan kita nggak tahu. Nggak terlalu pasti dan nggak spesifik. Jadi nggak usah pakai the. Lebih benar, I like monkeys. Begitu pula contoh yang kedua, stars are beautiful. Itu benar daripada stars are beautiful. Kenapa salah? Make karena stars itu ada imbuhan s, berarti bintang ataupun star yang dimaksud itu banyak. Kita nggak boleh make ketika benda tersebut jamak. Mau make the juga nggak bisa, karena yang namanya bintang itu kan banyak jenisnya atau bahkan nggak bisa dibedain. Jadi mending stars are beautiful. Untuk jenis yang kedua, ada di depan kata benda tunggal yang nggak bisa dihitung. Contohnya, I like juice. Benar, yang salah I like a juice. Kenapa salah? Karena juice itu kan benda cair. Sedangkan an dan juga nggak boleh tuh dipakai untuk benda cair gitu ya. Jadi ya udah juice gitu. Selain itu kita juga nggak bisa pakai the. Karena mungkin juice-nya itu kita nggak tahu juice alpukat ataupun jambu gitu ya. Jadi ya udah I like juice gitu aja. Begitu pula dengan contoh yang kedua yaitu English is fun. Jangan English, an English, apalagi the English. Ingat ya guys, ketika ada kata the dan setelahnya adalah huruf vokal, bukan dibaca the, tetapi the. Jadi the English is fun. Oke, kembali ke topik. Kenapa kok pakai the salah? Karena memang English, bahasa Inggris merupakan sebuah hal yang lumrah gitu. Jadi ya udah dia bisa berdiri sendiri, nggak usah pakai the ataupun an itu tambah salah guys. Karena apa? English itu merupakan sebuah benda yang tidak bisa didefinisikan, yaitu satu, dua ataupun jamak gak bisa. Karena itu adalah sebuah satu kesatuan yang bisa berdiri sendiri. Jadi ya udah, nggak usah pakai the, langsung aja English is fun. Jenis yang ketiga diletakkan di depan kata benda khusus atau diri. Biasanya itu nama lainnya proper noun dan dipakai ketika memperkenalkan diri ataupun daerah. Contohnya nih, my name is Tom. Benar, tapi ketika dia ada e-nya, dia salah. Karena apa? Karena memang ya udah nggak usah gitu guys. Zero articles ini kan gunanya untuk menghilangkan an, ataupun the. Jadi lebih tepat, lebih bagus nggak usah
N ataupun Z. Udah langsung aja, my name is Tom. Begitu pula dengan contoh yang kedua, I live in Indonesia. Itu tepat, kita nggak usah tuh pakai N ataupun Z gitu ya. N itu salah, karena apa? Karena ya Indonesia kan bukan sebuah kata benda yang bisa didefinisikan jumlahnya. 1, 2 nggak bisa guys. Karena Indonesia merupakan satu daerah yang memang jadi satu kesatuan kayak English tadi. Juga kan bisa pakai the, memang bisa pakai the. I live in the Indonesia, in the Indonesia. Tetapi di sini kurang tepat karena itu merupakan pemborosan kata. Jadi gunanya grammar di sini kalian dihindari dari penggunaan kata yang boros. Untuk itu kalian bisa simak video yang lain agar kalian lebih mengerti tentang grammar-grammar dasar. Untuk itu di sini ada beberapa kata kunci. Yang pertama ada zero articles, itu ketika suatu kata benda tidak bisa dibedakan dan gunanya untuk meniadakan n, e ataupun z. Jenis yang pertama diletakkan di depan kata benda jamak dan bisa dihitung. Yang kedua di depan kata benda tunggal yang nggak bisa dihitung. Dan yang ketiga adalah untuk perkenalan diri. Oke viewers, tuntas sudah nih pembahasan kita tentang artikel. Semoga setelah menonton video ini kalian paham dan tidak terbalik-balik untuk menggunakan n, e, dan juga z ya. Untuk itu buat kalian yang mempunyai kritik, saran, komentar, atau bahkan rekomendasi konten, kalian bisa banget tulis di kolom komentar, atau kalau enggak bisa inbox aku melalui email, DM Instagram aku juga boleh, kepoin Instagram aku boleh. Oke guys, I think enough. I'm so sorry if I have a mistake, and I just want to say thank you very much to your nice attention. My name is Alia. Thank you. See you and bye bye.